Terus kenapa ambil yang pola hidup sehat? Ambil pola hidup sehat itu karena sudah mendekati deadline. Iya, sama kayak depan idenya udah tembakan tuh, udah depan Kita, aku kira sesuai sama kondisi sekarang gitu loh. itu salah satu dokter. Itu yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Titis Mada Balikpapan, salam kenal dan salam sehat. Pada podcast kali ini cukup menarik karena kita ada kedatangan 3 narasumber. Ya, 3 narasumber ini adalah pemenang dari Ki Hajar STEM tahun 2022. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya dulu ya. Oke, selanjutnya kita mau kenalan dulu sama 3 narasumbernya nih. Yang pertama ada Ulul Dari kelas Dapodik 12 IPA 2. Lalu ada Nurita. Halo, aku dari kelas 12 IPA 1. Lalu yang terakhir ada Nina. Halo, aku Nina Nurkalisa dari kelas 12 IPA 4. Podcast ini tuh cukup menarik karena bisa jadi referensi buat adik-adik kelas 10 ataupun kelas 11 yang nantinya bakal ikut lomba Ki Hajar STEM 2023. Nah, nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih persiapan mereka untuk ikut lomba ini gitu. Tapi aku masih penasaran, bukan masih sih, tapi penasaran dari kemarin Ki Hajar STEM itu sebenarnya emang dari nama pahlawan atau emang ada dari singkatan gitu. Jadi kita langsung tanya aja ke narasumber pertama kita, yaitu Ulul. Iya. Jadi Ki Hajar itu kita pasti tahu Ki Hajar Dewantara itu salah satu pahlawan tokoh pendidikan di Indonesia. Tapi kalau untuk lomba ini sendiri, Ki Hajar itu singkatan dari Kita Harus Belajar. Dan STEM itu merupakan isi dari ajang Ki Hajar itu sendiri yang dimana singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, itu dia berarti kita harus belajar dulu ya. Nah, teman-teman, kemarin mereka bertiga ini itu juara 1 tingkat provinsi, terus masuk 5 besar tingkat nasional, terus dapat kategori terkreatif gitu. Nah, pasti kalau di lomba itu ada yang namanya tahap-tahap ya. Jadi aku penasaran tahap-tahapnya gimana aja karena kemarin sempat mau ikut. Bukan ditawarin ikut gitu, tapi saya nggak ambil karena sibuk kan. Nggak sibuk sih, lebih ke Jadi apa udah tahu gak ngambil? soalnya ternyata bagus lombanya. Aku kira tuh kalau lombanya kayak aku juga ada sih insecure sih, soalnya lombanya itu kan tes pengetahuan gitu kan. Aku kurang minat aja kalau di tes pengetahuan gitu. Kayak langsung aja tahap-tahapnya bisa diceritakan mungkin waktu lomba gimana gitu. Jadi tahap itu kan ada 3. Yang pertama tuh tahap basic. Nah, di tahap basic itu kita cuman ngerjain soal-soal gitu. Nah, di itu ada cuman. Oke, jadi kita di tahap basic itu kita ngerjain soal-soal. Nah, jadi ada mapelnya, itu ada mapel fisika, metrik, terus kimia, sama biologi. Nah, terus nanti dari tahap basic itu diambil 20 terbaik dari setiap provinsi. Nah, terus kalau misalnya lolos, kita masuk ke tahap intermediate. Nah, intermediate itu sebenarnya sama aja kayak yang tahap basic, tapi level soalnya itu kayaknya lebih dinaikin. Nah, terus nanti dari situ kita diambil 2 terbaik dari setiap provinsi untuk lanjut ke final. Nah, nanti di final itu kita disuruh buat video project. Terus Video project tentang sesuai temanya nanti. oh kan kemarin dapat apa? Nah, kemarin itu kita disuruh mencari solusi dari permasalahan di lingkungan kita kan. Iya, ada tema-tema ini tuh kemarin. Iya, banyak temanya. Kalau nggak salah pola hidup hewan sehat, itu yang kita ambil. Terus ada difabel, di penyelesaian lingkungan pemanfaatan energi di daerah. Iya, Bang. Kenapa kalian milih yang itu pola hidup sehat? Karena sebenarnya di awal tuh kita udah nyoba semua tema itu. Kita awalnya tuh nyoba tema yang ya pencemaran. Oh ya, kita kan plastik tuh kan, kita tuh nyari solusi gimana penggunaan plastik itu bisa kita kurangin gitu. Nah, akhirnya kita tuh awalnya mau nyoba bikin plastik dari kulit singkong kayan ya. Dari kulit singkong maksudnya? Iya, kulit singkongnya itu kita halusin gitu kan kemarin. Bersihin dulu. Iya, dia dibersihin. Terus tambahin apa? Kemarin apa? Oh iya,
Pokoknya pasti jadinya itu dikeringin kan. Yang dikeringin nanti dia berbentuk kayak plastik gitu. Cuman dia nggak bisa dimanfaatin langsung jadi plastik. Dia barang setengah jadi. Makanya kita putusin untuk nggak milih. Oh ya, karena tetap jadi sampah ya ujung-ujungnya ya kan. Dia nggak bisa, nggak cara kerjaan itu Ya, Terlalu mudah. gini nggak, cara kerjanya kita pilih itu nanti nggak akan jadi sampah karena plastiknya itu bisa kita Kuraikan. bisa kita cairin. Kalau misalnya plastik biasa kan dibuang tuh nggak kurai kan, Terus hasil cairan itu bakal terurai kalau dibuang. Ini jadi air gitu. ini jadi ada air saja jadi Tapi nggak bikin pencemaran. Terus kenapa ambil yang pola hidup sehat? ambil pola hidup sehat itu karena sudah mendekati deadline. iya, dapat idenya udah depan. Aku kira sesuai sama kondisi sekarang gitu loh. Salah satu Itu yang utama. Atau yang tadi yang Sebenarnya deadline pakai kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kalian ikut lomba ini? Apa yang melatar belakangi kayak aku mau ikut ini gitu. Pengen serius sini gitu. Jadi pertama kali itu ini agak menarik ya. Aku ditelepon sama Bu Iya Fitri Gitu aku langsung berarti orang pilihan ya. di dalam telepon orang di SMA 2 kelas 12 ya. Jadi aku ditelepon terus ditawari ikut lomba Ki Hajar. Pada saat itu aku belum tahu apa itu lomba Ki Hajar. Nah akhirnya aku di situ gabung sama anak tim kelas 11 sama Obi sama Dina. Itu tim pertama yang dibentuk. Nah habis itu besokannya aku dihubungi lagi sama Obi. Ternyata kelas 12 nggak bisa ikut. Jadi akhirnya aku nggak bisa diri. Terus setiap aku menentukan diri dan aku dapat tawaran lagi dari Bu Sri untuk ikut lomba yang sama. Terus aku bilang, loh Bu, bukannya pas 12 nggak bisa ikut ya? Jadi masih ditanyain ke Bu Endang. Terus ternyata kata Pak Vidi emang tahun lalu tuh nggak boleh kelas 12, tapi tahun ini boleh. Jadi akhirnya aku ngajak mereka. Kalau misalkan boleh balik kenapa nggak balik yang keting? Enggak, aku mau sama mereka tapi katanya tadi nawarin Kalisa dulu, berarti kamu nawarin siapa dulu ini? Aku nawarin kamu Nur. Aku nawarin kamu pertama Nur. Lucu kan? Buset. Udah. Aku udah menang. Kalau sama aku loh, ya kan? Iya. Terus susah sama senangnya apa sih? Kalau Mbak banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak bulan sih kayaknya. Susahnya sih kayaknya. Dan sangat susah, tapi kan ujung-ujungnya dapat. Ya itu alhamdulillah. Senangnya tuh pasti kita nambah wawasan sih, nambah pengalaman. Terus yang awalnya aku tuh gak kenal Nurita, jadi kenal kan, jadi lebih deket. Terus habis itu selain itu kita juga dikasih ajang supaya bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Jadi kayak kita lebih mengamati di sekitar kita ini sebenarnya ada apa sih yang bisa diolah, terus ada masalah apa sih yang bisa diatasi. Sampai sekarang kebawa kalau ada masalah. Gimana ya? Kalau susahnya pasti yang di setiap tahap itu kan punya tingkat kesulitannya masing-masing kan. Yang paling susah sih yang waktu di final kita sudah mau menyerah, udah mau nangis, bukan udah mau nangis, udah nangis di tengah hujan semadam jam 6 sore tiup peluit sampai top sore dan sejarah. Yaitu juga waktu kita harus ngejar tugas sama di kelas kan, sedangkan kita banyak di spend buat lomba kayak gitu tuh. Enggak. Terus gimana atur waktunya buat belajar di sekolah, buat nilai ujian di sekolah, sama buat lomba? Kalau jadi ya tetap ngerjain tugas waktu di sekolah. ya tetap lah, maksudnya Terus jadi kalau misalnya itu kan kita bahas kan di rumah, biasanya lombanya itu kita bahas tuh malam mau kayak gimana nih besok bikin apa lagi gitu. Meet yes. Iya kita bisa juga meet. Tapi kalau misalnya tugas itu kan kita dispen kalau misalnya kita di lab tuh nggak semuanya ngerjain lab dong, pasti kan dibagi-bagi tuh. Nah kadang kita di senggangnya itu kita langsung kerjain tugas yang di kelas gitu. Jadi sepinter-pinternya aja sih. itu susah senangnya. Yes, seneng. Tapi kangen nggak sama lomba-lomba lagi? Bakal kangen sih. Tadi paling mengesankan. Jadi pengen lagi Dari kedua. Jadi pengen lagi ya. Kalau ada hal baru sih kayaknya pengen deh.
harus dicoba. Terus kalau buat kelas 10-11 buat persiapan, jadi kita skill apa sih yang harus dipersiapkan gitu loh buat ikut lomba ini, selain harus pinter. Harus pinter gak sih? Yang penting ada kemauan. Ada on belajar kan kayak tadi singkatan Kita harus belajar. karena ini dia tuh lombanya tim kan. Kalau menurutku sih memang pintar-pintar cari tim ya. Maksudnya yang bisa Sejak kerja sama. terus tuh harus kompak, kerjasamanya tuh harus bagus, terus harus bisa berpikir kritis sama kreatif. Oke, terus kalian sebelumnya kan belum kenal nih. Terus gimana cara supaya chemistry-nya dapat gitu pas lomba? Mungkin karena grup WA itu kan ya, grup WA terus kita sering ngobrol bareng kan, pasti ngomongin lomba, lama-lama ya ngomongin kehidupan sehari-hari kita aja. Bener-bener. Berarti sefrekuensi ya. Yes, tidak selesai. Jadi buat kelas 10-11 kasih tahu dong tips-triknya apa gitu biar bisa, kalau bisa sih lebih baik daripada kalian ya. Juara umum berapa? Jadi sepengalaman kita ikut lomba ini tuh ada 3 hal. Yang pertama itu sebisa mungkin harus belajar kelompok buat bangun chemistry. Karena walaupun kita belajar mandiri itu efisien dan efektif, kita perlu bagi tugas juga. Nah ini sama kayak di poin kedua, kita harus bagi tanggung jawab. Kan sebelum lomba itu ada simulasinya dulu, paket-paket soal. Nah itu harus banget sih dikerjain karena soalnya mirip-mirip setipe. Itu bisa digunain untuk ngumpul bareng, kerjain soal. Terus kemarin itu kita bagi tugasnya, aku bagian kimia, Ulul bagian matematika, Nurita bagian fisika. Sementara biologi kita kerjain bareng. Dan yang ketiga itu apa ya? Apa tuh? Apa ya? Yang penting tuh kalau menurutku itu jangan inilah kayak jangan gampang nyerah aja ya, karena kemarin tuh ternyata kalau itu kan kita tuh kayak sebenarnya ada satu project yang kita kayak menarik lah ceritain. Jadi kita tuh sebelum kita kan kemarin tuh kita pakai hand sanitizer kan, sebelum itu kita tuh ada pengen buat tinta kopi tinta dari Volta dan tinta pulpen pas kopi, jadi pulpen bisa diisi ulang kasih tinta. Coba. Aku pernah denger itu mau pakai ampas kopi kan, tapi pokoknya akhirnya itu kayak kurang kental Dan juga di pengentalan buat jadi tintanya gitu. Oh, tahu tapi salahnya waktu di mana? Salahnya sih di bales. iya salahnya itu kayaknya kita di bahan pengentalan itu kayaknya salah, Tapi nggak mau nyoba lagi gitu. nah itu nggak bisa karena nggak nyoba lagi karena itu repet banget sebenarnya. Terus itu manfaatnya apa kalau misalkan emang jadi? Jadi kamu bisa Kita bisa juga ini ya. kita Intensity keluar. oh iya sama tambahan lagi tipsnya itu kita harus mengefisienkan waktu. Jadi kalau misalnya kan itu 1,5 jam 20 soal maupun basic maupun intermediate. Kalau misalnya kita bagi tugas nih dalam 5 menit itu kita bisa ngerjain 3 soal. Jadi karena satu orang ngerjain 1 soal, satu orang 1 soal, satu orang 1 soal. Jadi bisa lebih banyak waktu luangnya buat ngecek jawaban lagi. Kemarin kan pas basic itu 1,5 jam kita selesainya 46 menit karena kita kayak kita nungguin ini nggak bakal ada yang berubah juga gitu, menjadi aku cepet ya. Iya itu cepet banget sih, melihat tim-tim yang lain ternyata nggak sampai 1 jam lagi. Nah pas di situ kita alhamdulillah masuk ke peringkat 20 pas batasnya skornya 70 kemarin itu. Nah terus ternyata yang diambil itu pas 20, jadi kita masuk ke babak kedua kan, babak intermediate. Terus kita kerjain lagi itu selang waktunya sekitar 1 minggu dari babak pertama ke babak kedua. Terus pas babak kedua itu soalnya memang lebih susah, cuman masih setipe. Itu kita soalnya dia sama 1 jam 1 menit. Itu nilainya kemarin kita 65, kan lebih rendah tuh dari babak yang pertama. Iya. Nah jadi kita tuh udah pasrah gitu pas lihat nilainya pertama kali keluar kayak kita ulang gitu, udah foto-foto ngomongnya. Itu ternyata benar kita masuk ke peringkat 1 gitu. Jadi habis itu kita langsung lanjut ke final. Dan pas sudah final
kita karena kita masuk peringkat 1 provinsi itu kita diundang buat dapat penghargaan oleh provinsi. Nah itu benefitnya sih salah satu. Ada di Grand Sokor. Iya Grand Sokor. Yang kemarin kalian Zoom itu apa? Zoom. Oh itu presentasi. Ya, itu yang paling kalian kayak deg-degan banget. Iya. Oh iya jadi tuh di babak final itu kita ngumpulin yang pertama laporan pembuatan produk, terus yang kedua video pembuatan produk, dan yang ketiga adalah presentasi. Presentasi itu yang ngelakuin 1 orang aja sama tanya jawab. Oke. Ada semua pertanyaan kan bisa jawab. Ada pernah. Ada mereka orangnya Jago ya. Berarti kalian sih berhak sih emang dapetin atas kerja konsisten sama kalian juga. Oke, terakhir pesan dan kesan selama ikut maksudnya untuk mereka yang mau ikut atau pas kalian selama ikut deh. Bebas. Pesannya itu yang pertama jangan mudah putus asa, itu paling penting. Terus banyak-banyak baca buku pelajaran, buku literasi buat penemuan-penemuan itu juga perlu. Atau ngamati yang hal-hal kecil di sekitar kita itu juga perlu ternyata. Terus selain itu kita pesannya itu harus kolaborasi, paling penting. Jadi kan ini tim lombanya, jadi komunikasi satu sama lain tuh itu penting banget buat berjalannya lomba ini. Kemarin collab sama apa videonya? Sama Spen ya? Sama sambil siapin buat babi tuh bekerja keras sama dia tertinggal di sana cesen. Pesan buat Nabil? Pesan itu kemarin arigatou. Terima kasih gitu ya. Jadi deh. Yang lain ada yang mau ngasih? Banyak. Iya, mana buat sampaikan semuanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Saya Kalista Syaratunisa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.